Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Sulastiningsih SPD MAP CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk dari SMKN 1 Nganjuk akan memaparkan jurnal refleksi Dwimingguan Modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini saya didukung oleh Ibu Lili Yuniminarti selaku fasilitator saya dan Bapak Aris Kristiawan selaku pengajar praktik saya. Pemaparan saya akan saya mulai dari model refleksi Six Thinking Heads atau teknik 6 topi. Model Six Thinking Heads diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimpulkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Topi putih, tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi atau fakta. Topi merah, gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi hitam, tuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Topi biru, tarik kesimpulan dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Topi putih, informasi terkait pengalaman. Tanggal 29 September sampai 2 Oktober 2023, mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Pada kegiatan ini, kami dapat mengaktifkan pengetahuan awal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Tanggal 3-5 Oktober tahun 2023, eksplorasi konsep forum diskusi. Pada kegiatan ini kami berdiskusi dan mengenal perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sedang tanggal 6-9 Oktober 2023, ruang kolaborasi. Kegiatan ruang kolaborasi dilaksanakan bersama fasilitator dan CGP lainnya untuk menganalisis sebuah kasus indisipliner siswa. Analisis kami berdasarkan konsep dasar budaya positif. Pada tanggal 10-11 Oktober tahun 2023 adalah kegiatan demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini kami melakukan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus indisipliner siswa di sekolah. Dan pada tanggal 12-13 Oktober tahun 2023, elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur menguatkan pengetahuan kami mengenai konsep budaya positif. Pada koneksi antar materi, kami dapat mengaitkan pemahaman mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Kemudian tanggal 16-19 Oktober tahun 2023 adalah aksi nyata dan post-test modul 1. Aksi nyata kami laksanakan dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman kepada rekan sejawat terkait penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, sebagai evaluasi pemahaman modul 1, kami melakukan post-test. Topi berikutnya adalah topi merah yang berarti perasaan. Saya merasa bersyukur dapat mengikuti serangkaian proses pembelajaran di modul 1.4 budaya positif ini dengan lancar. Saya juga merasa senang karena banyak ilmu dan hal positif yang saya dapatkan. Saya senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan CGP lain yang tentunya semakin menambah wawasan dan menginspirasi saya. Saya merasa tertantang dan bersemangat dalam menciptakan budaya positif, serta masih banyak yang harus saya benahi terkait budaya positif di sekolah. Hal-hal positif dan manfaat adalah ada pada topi kuning. Saya dapat belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid.
serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru untuk menangani permasalahan siswa dengan penerapan segitiga restitusi. Saya dapat mengenali kekuatan dan kelemahan sebagai pendidik melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan tentang budaya dan lingkungan positif di sekolah yang akan memunculkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik maupun seluruh warga sekolah. Berikutnya adalah topi hitam yang bermakna kendala dan hambatan. Kendala yang saya hadapi selama pembelajaran modul 1.4 terkait penerapan disiplin positif di sekolah. Saya memerlukan waktu lebih untuk melakukan kolaborasi dari setiap warga sekolah untuk menerapkannya. Untuk dapat menanamkan dan menumbuhkan kesadaran budaya positif, membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan secara konsisten. Berikutnya adalah topi hijau yang artinya jabarkan ide. Setelah pembelajaran modul 1.4 ini terlewati, saya mempunyai beberapa prakarsa sebagai berikut. Pertama, merumuskan hal yang perlu ditingkatkan dalam diri untuk menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah. Yang kedua, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep dasar budaya positif kepada rekan guru di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk dapat membuat keyakinan kelas atau sekolah sebagai acuan pelaksanaan disiplin positif. Dan yang terakhir adalah mengamati budaya positif yang sudah berjalan di sekolah lain melalui kunjungan digital. Yang terakhir adalah topi biru adalah merupakan kesimpulan. Refleksi diri akan membuat seorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan ini akan menuntun peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya dan lingkungan positif. Hal baik dan budaya positif ini akan semakin mudah terwujud jika terjalin kolaborasi dan sinergitas yang solid dari berbagai macam aset kekuatan yang ada di sekolah, sesuai dengan tujuan awal saya mempelajari modul 1.4 budaya positif. Dan berikut ini adalah dokumentasi alur merdeka pada pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Demikian paparan saya tentang jurnal refleksi dwimingguan modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.